Kalau misalnya memang dunianya Deddy Mulyadi itu dunia aktivis dulu, dia HMI dan lain sebagainya, masuk partai politik dan lain sebagainya, ya yang kita tahu Pak Jokowi kan memang sebenarnya latar belakang pengusaha yang dia akhirnya beralih kepada politik nasional sampai dia jadi presiden 2 periode. Nah ini soal-soal yang menurut saya penting kita cermati langkah-langkahnya Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Bukan berarti juga dia coba untuk merebut politik nasional dalam waktu dekat, misalnya 2029, tapi dia coba untuk mengupgrade dirinya secara politik, yang saya rasa sebagai orang politik itu sangat wajar dilakukan. Mungkin saya pun, kalaupun jadi Deddy Mulyadi, saya akan mengerahkan juga potensi yang ada, sehingga publik pun tidak sekarang ini kan, jangan-jangan kalau sekarang itu terkenal dengan apa itu, Bapak Aing. Kan gitu ya, Bapak Aing ini, Bapak Aing itu. Jangan-jangan nanti orang Padang juga ngomongnya Bapak Aing juga ini. Oh ini Bapak Aing kan gitu loh. Atau jangan-jangan orang di Kalimantan Bapak Aing gitu loh. Nah ini kan soal-soal ya sebenarnya ya bagus-bagus saja secara politik. Nah kalau misalnya memang ada juga tokoh politik yang lain atau gubernur yang lain ingin mengambil perspektif lain dengan metode yang lain, ya silakan juga. Kan gitu loh. Ini kan orang seleranya juga beda-beda. Dan sekarang ini kita apapun yang dilakukan oleh tokoh politik kita selalu ada pro dan kontra Pak Karni. Jadi kalau misalnya sekarang dilakukan oleh Deddy Mulyadi juga ada pro dan kontra, saya masih anggap itu suatu kewajaran dalam dunia politik kekuasaan. Dan sampai saat ini saya tidak melihat kejanggalan yang terlalu serius yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Jadi saya masih menganggap bahwa ini bagian dari cara Deddy Mulyadi bagaimana mengupgrade diri dia sebagai tokoh politik nasional. Saya rasa itu Pak Karni. Baik, ternyata ya tidak sesuatu yang adil lah. Satu yang biasa-biasa saja menurut Saudara Mirdiansyah Semar. Saya ingin tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono. Ya, terima kasih Bang Karni. Memang sangat fenomenal dan menjadi pembicaraan bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia. Jadi kita bangga juga punya gubernur seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah dilantik beliau langsung bergerak. Kalau tidak salah beliau langsung membongkar satu bangunan di kawasan Puncak yang katanya tidak sesuai lahannya dengan peruntukannya. Lalu menyegel 10 bangunan yang lain di kawasan Puncak juga dan satu di Bandung Barat. Dan itu ternyata penyegelan dan pembongkaran itu bukan kewenangan beliau. Itu adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang sampai sekarang tidak ada tindak lanjut atau kepastian hukum terhadap 12 bangunan tersebut. Sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Barat bahwa kebijakan KDM, nah, selain Bapak Aing sebutannya KDM. Kebijakan KDM ini menyeluruh, komprehensif, bukan hanya terjadi di kawasan Puncak yang mengakibatkan banjir di Jakarta, di Bekasi, di Depok, tapi juga Kuningan, bicara juga Bandung Barat, Lembang, bicara juga Kabupaten Bandung, Ciwidey, juga kawasan Bandung Utara, dan beberapa kabupaten lainnya termasuk tanah kelahiran beliau di Kabupaten Subang. Telah terjadi alih fungsi yang ugal-ugalan. Lahan perkebunan dijadikan objek wisata, dijadikan villa, dijadikan perumahan, dan sebagainya. Nah, sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan kejelasan yang pasti langkah apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, beliau menggebrak juga terkait dengan rencana bantuan sosial yang dikaitkan dengan KB pria. Beliau memang tidak menyebutkan vasektomi saat itu. Tapi kami anggap bahwa KB pria itu ya identik dengan vasektomi. Nah, tentunya ini menjadi permasalahan karena kami menganggap bahwa rakyat miskin di Indonesia sudah menjadi tanggung jawab
dari pemerintah, dan itu amanat konstitusi. Tidak bisa mendiskriminasikan orang miskin berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apalagi misalnya pemaksaan kontrasepsi itu bertentangan juga dengan tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, undang-undang yang mengatur terkait dengan keluarga berencana itu pun ditentang juga.